Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Bapak Ibu jemaah tarawih yang Allah muliakan, pertama kita bersyukur alhamdulillah malam ini malam ke-14 ya, kita masih berada di sini, kita masih berada di rumah Allah, kita masih istiqamah hadir. Ini adalah kesyukuran yang luar biasa, karena bagi seorang muslim nikmat terbesar setelah iman adalah nikmat beramal. Jadi nikmat Allah itu banyak. Kalau dibikin urutannya, yang paling nomor satu, yang paling utama itu nikmat iman. Karena dengan nikmat iman ini, dengan dua syarat. Pertama, tidak kita tinggalkan. Berarti kita beriman sampai mati, tidak murtad. Yang kedua, tidak kita rusak dengan kemusyrikan. Di dosa yang benar-benar tidak boleh kita main-main dengannya, dosa syirik. Kalau kita tidak melakukan perbuatan murtad, artinya iman ini kita pegang sampai mati, dan iman tidak kita rusak dengan kemusyrikan, insyaallah lambat laun suatu saat orang itu akan masuk syurga. Walaupun mungkin dosanya banyak, tetapi orang beriman tempat aslinya bukan di neraka. Orang beriman itu tempat aslinya di surga. Nah, cuma masalahnya adalah, ya, pulang ya. Oke. Jadi orang beriman itu tempat aslinya di surga. Nanti ketika meninggal dunia, orang beriman itu ada yang langsung masuk surga. Nah, pertama tanpa hisab, tanpa azab. Top. Kualitas kedua masuk surga tapi dihisab dulu, ditimbang, diaudit. Ternyata hasil auditnya amal baik lebih banyak ketimbang amal buruk. Pahala lebih banyak ketimbang dosa. Bapak Ibu, orang kalau banyak pahala ketimbang dosa, di mana tempatnya? Setelah ditimbang, ternyata alhamdulillah lebih berat pahala ketimbang dosa. Di mana tempatnya? Di surga. Kata siapa? Kata Allah. Mana dalilnya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa saja yang lebih berat amal solehnya ketimbang dosanya, maka dia masuk ke dalam tempat yang menyenangkan. Nah, itu maksudnya surga. Jadi orang yang masuk surga itu bukan orang yang enggak punya dosa. Orang yang masuk surga adalah orang yang pahalanya lebih berat ketimbang dosanya. Jadi enggak ada orang yang enggak berdosa. Kalau ada orang mengaku dirinya bersih, mengaku tidak berdosa, itulah dosanya. Apa dosanya? Mengaku tak berdosa. Karena mengaku tak berdosa itu namanya ujub, bertentangan dengan sabda Nabi, kullu bani Adam khata'u. Kalau manusia pasti berdosa. Kalau ada yang mengaku tak berdosa, itulah dosanya. Mengaku tak berdosa bagian dari kesombongan. Terus dia ngaku sajalah sama Allah, enggak perlu pula sembunyi-sembunyi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami salah, kami zalim, kami banyak dosa, kami banyak melakukan maksiat, perbuatan yang haram, masa lalu kami mungkin hitam. Kalau Engkau tidak ampuni kami, Engkau tidak sayang pada kami celaka, kami binasa. Tapi kalau hasil timbangannya ternyata lebih berat dosa ketimbang pahala,
Di mana tempatnya? Di neraka. Kata siapa? Allah. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa saja yang ringan amal soleh ketimbang dosa, fa ummuhu hawiyah, berarti dia masuk neraka hawiyah. Maka diazablah orang yang enggak sholat, masuk nerakalah orang yang enggak puasa, masuk nerakalah para pendosa, orang suka berdusta, suka makannya haram, masuk neraka sesuai dengan tingkat kesalahannya. Berapa lamanya kita nggak tahu. Pokoknya tergantung banyaknya dosa dan kesalahan. Tapi suatu saat, mungkin sudah jutaan tahun di neraka, sudah sekian lama di azab, suatu saat Allah akan keluarkan perintah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang beriman semuanya, sekalipun imannya hanya sebesar biji zarah. Maka Bapak Ibu, iman adalah nikmat terbesar. Jangan lepaskan sampai mati, apapun yang kejadiannya. Jangan merusak dengan perbuatan syirik. Kalau tidak beriman, tidak beragama Islam, ini keyakinan kita ya, ini akidah kita. Kalau tidak beragama Islam dan tidak beriman, maka dia akan masuk neraka. Dan sebaik apapun orangnya, banyak jasanya. Seperti siapa? Seperti Abu Thalib. Ini profil orang yang sangat menyedihkan. Abu Thalib itu siapa itu Bapak Ibu? Itu paman Nabi. Beliaulah yang membesarkan Nabi. Karena bapak kandung Nabi sudah meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Di seorang bapak, seorang ayah itu dirasakan oleh Nabi Muhammad dari pamannya Abu Thalib. Abu Thalib yang membesarkan, mendidik Nabi berdagang ke Syam dan ke Yaman. Abu Thalib. Ketika Nabi menyatakan diri sebagai Rasul, beliau juga yang membela dari orang Quraisy. Abu Thalib kebetulan pemimpin kaum. Yang menikahkan Nabi dengan Khadijah juga Abu Thalib. Habis hartanya untuk membela Nabi. Beliau berdiri di depan menjaga Nabi dari siapapun yang menyakiti Nabi. Sungguh amal yang luar biasa, jasa yang sangat besar, kebaikan yang sangat tinggi. Hanya satu kesalahan Abu Thalib, tapi kesalahannya sangat fatal. Abu Thalib sampai wafat tidak masuk Islam. Itu satu-satunya kesalahan Abu Thalib. Jasanya, kasih sayangnya, pembelaannya, bantuannya, perjuangannya luar biasa. Tapi dia melakukan satu kesalahan, tapi kesalahan ini sangat fatal, yaitu Abu Thalib tidak masuk Islam. Abbas bertanya pada Rasulullah, siapa itu Abbas? Abbas ini paman Nabi juga, tapi paman yang paling muda. Di Abbas, Abu Thalib, bapak Nabi Abdullah berarti kakak. Bertanyalah Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pamanmu. Bertanyalah Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pamanmu Abu Thalib sudah meninggal. Dia sungguh sangat menyayangimu, mencintaimu, membesarkanmu, jasanya luar biasa. Tapi dia meninggal tidak masuk agama Islam. Di mana tempatnya? Apa jawab beliau? Huwa fi dahdah minan nar. Dia berada di neraka yang paling bawah, paling ringan. Tapi akibatnya dia masuk ke neraka itu, apinya hanya sampai mata kaki, tapi mendidihlah otak di kepala. Itu yang paling ringan. Itu untuk Abu Thalib, dan itu selama-lamanya. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah ada iman. Terlepas dari kekurangan-kekurangan kita, terlepas dari kesalahan-kesalahan kita, iman ini sudah menjadi KTP membawa kita masuk surga. Cuma kalau kita ingin masuk surga tanpa masuk neraka dulu, perbanyaklah amal soleh. Itulah gunanya amal soleh, agar kita masuk surga tanpa pernah mampir ke neraka. Tapi kalau dosa lebih banyak, berarti akan diazab di neraka sampai habis. Allah ampuni, Allah masukkan juga akhirnya ke dalam surga. Kajian kita malam ini Bapak Ibu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Kajian kita tentang bahaya lidah, bahaya kata-kata. Ternyata kata-kata itu
tidak sederhana. Sekedar ngomong, asal ngucap, enggak begitu. Ternyata ada ayat dalam surat Qaf ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata yang kamu ucapkan melainkan ada malaikat yang mencatat. Aduh, langsung dicatat aduh. Nanti akan diperiksa, ini aduh ini maksudnya apa ini. Pokoknya asal ngomong satu kata langsung dicatat. Nanti akan diperiksa, ini maksudnya apa. Apakah kata-katanya amal soleh, apakah kata-katanya dosa. Yang jelas semuanya dicatat. Jadi hati-hati kita yang banyak bicara. Setiap kata-kata yang keluar tidak bisa lagi dianulir, dicatat oleh malaikat. Nah, sehingga nanti di akhir kita akan kaget. Ini apa? Melihat buku catatan, ternyata semuanya dicatat tanpa tertinggal satu kata pun. Nah, karena itu, karena semua kata-kata dicatat, makin banyak berkata, potensi salah juga makin besar. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, hal nahnu mu'akhazuna bima natakallama bihi. Apakah hanya gara-gara salah omong? Apakah hanya gara-gara berkata kita bisa diazab? Apa jawab Rasulullah? Hal yukabbun nasu ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Yang banyak menjerumuskan orang dalam neraka adalah akibat dari kata-kata. Ini tidak sederhana. Nah, puasa ini Bapak Ibu, ternyata yang terberat dalam puasa itu bukan menahan makan dan minum. Prestasi terbesar puasa bukan itu. Karena kalau menahan makan dan minum itu prestasi tidak hebat betul. Anak PAUD sudah banyak yang berhasil puasa dalam artian menahan makan dan minum selama 30 hari. Anak prasekolah sudah banyak berhasil. Jadi kalau puasa kita sebatas itu belum istimewa. Terus apa yang berat? Puasa lidah. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Man lam yada qaulaz zur wal 'amala bi, falaysa lillahi hajatun min ayyada tu'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan bohong dan dusta, dia tetap berdusta di bulan Ramadan, Allah enggak butuh pada dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasanya tidak butuh Allah. Mungkin puasa kita enggak batal, enggak perlu diqadha, tapi pahalanya hilang. Terus buat apa kita puasa 30 hari enggak dapat pahalanya? Dosa enggak diampuni, pahala enggak nambah, surga juga tidak di tangan, takwa enggak dapat, tidak dibebaskan dari neraka. Semua keutamaan puasa enggak ada yang kita peroleh. Yang kita peroleh hanya lapar dan haus. Apa penyebabnya? Ternyata bukan karena kita makan dan karena kita minum. Kita berhasil tidak makan dan tidak minum, tapi kita tidak berhasil menjaga mulut dari dusta. Dan dusta itu tetap saja dicatat sebagai dusta walaupun bercanda. Hati-hati. Kami berarah Ustaz. Tidak, dusta tetap dusta. Kami hanya melawak, tetap aja dusta. Termasuk dusta kata Rasulullah, kafa bil mar'i ayyakzima, cukuplah seseorang dianggap berdusta ayyuhaddisa bikulli ma sami'a, kita sampaikan sadonan kita dengar tanpa pernah kita teliti ikut batu atau tidak, ikut infonya hoax atau benar. Kita kan cuma itu, dapat berita langsung sebar, dapat berita langsung sebar. Itu termasuk bagian dari dusta. Kita baru menyebarkan informasi dan berita kalau kita yakin itu valid. Kalau enggak jangan. Apalagi kalau kita rajin main HP, masuk WA ada info, alun jale info tu, alun kita cek langsung kita sebarkan. Karena di situ ada perintah sebarkan.
sebarkan. Maka hoax tersebar kenapa? Karena kita memang tak peduli dengan larangan Rasulullah untuk tidak berdusta. Termasuk berdusta, kita sebarkan semua yang kita dengar. Jadi sebelum kita men-share, kita pastikan dulu itu valid atau tidak. Kalau tidak valid, kita sebarkan. Ulanglah percaya, ulanglah tak pengaruh. Ba'a cara menganulirnya, tercatat sebagai dosa jariah. Dosa jariah adalah sebanyak orang yang percaya dan mengerjakannya, padahal itu dusta, sebanyak itu pula dosa yang kita tanggung. Jadi puasa kita rusak. Hati-hati nge-share informasi apapun, kalau enggak valid, kalau kita share, itu termasuk dusta. Bapak Ibu Allah muliakan, dusta ini induk dosa. Di orang kalau sekali berdusta, dia akan lahir dusta-dusta berikutnya. Contoh, petang pak kemah, bapak nak tidur di kantor, kecil atasan. Sebenarnya kita tidak menang-menang, cuma sedang tak lama, tak mood, maleh titinya. Cuma menjawab maleh kita tak lama, lalu dicarilah alasan. Petang mau sakit pak. Dusta cik. Sakit apa tu? Sakit kepala. Lah dua tu. Alah berapa hari? Alah 3 hari. Itulah minum ubat. Alah. Apa ubatnya? Potrek. Terus apa perasaan ini? Allah agak mendingan. Semakin nyinyir atasan bertanya, tapasu kita menutupi dengan bohong-bohong berikutnya. Satu kali dusta melahirkan dusta-dusta berikutnya. Kok mengaku saja tadi mungkin kena sanksi, tapi mungkin tak balik mana. Karena atasan sana lah kalau anak buah mengaku tertarang, sanksi bisa diringankan. Tapi kalau kita bohongi, begitu ketahuan, itu sanksinya berat. Tapi yang jelas, sekali kita berdusta, kita akan terpaksa berdusta lagi untuk menutupinya. Maka dusta akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, ujung-ujungnya adalah neraka. Rasulullah menyatakan, iyyakum wal kadhiba. Hati-hati dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu selalu mendorong orang untuk berbuat salah. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kalimat atau perbuatan yang salah membawa ke neraka. Intinya dusta mengancam kita membawa ke neraka. Itu yang pertama. Bahaya lidah yang pertama yang mesti kita hindari kapanpun, terutama di bulan Ramadan. Kalimat terutama di bulan Ramadan bukan berarti saya sudah Ramadan boleh. Tidak. Tapi di bulan Ramadan ikulah musuh utama puasa. Kita tidak makan, kita tidak minum, pandai menahan. Karena kita berbohong, hancur pahala. Karena Allah katakan, siapa yang tidak meninggalkan kalimat dusta, Allah tak butuh dia puasa. Berarti pahalanya dulu. Yang kedua, lahu laisa siyamu anil aqli wasyurb. Puasa itu bukan semata-mata menahan makan dan minum, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Wa innamas siyamu, puasa itulah anil lagwi, yang pertama menahan. Lagwi itu Bapak Ibu kalimat-kalimat yang anfaedah. Asal mengecek, asal berkata tidak ada manfaatnya. Asal kata. Itu lagwi itu. Kalimat-kalimat yang tidak berfaedah. Kalau kalimat yang tidak berfaedah itu lama-lama akhirnya akan menyerempet. Awalnya gara-gara cito-cito, iseng-iseng, tapi ujung-ujungnya nanti kalau tidak akidah pasti kedusta. Maka di bulan puasa kurangi mengecek yang tidak berfaedah. Maka harusnya di bulan puasa kita lebih pendiam ketimbang sebelumnya. Sebelum itu mengecek panjang saja, mungkin lidah itu celalek. Tapi khusus di bulan Ramadan tahan. Dia tidak bisa Ustaz. Biasa kamu pengecek, kalau tidak mengecek sakit pulang. Nah kalau gitu, kalau tidak bisa menahan lidah mengecek, tapi kau banyak kecek banyak salah, ganti. Itulah makanya dianjurkan di bulan Ramadan perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, perbanyak istighfar. Kau anyas tu kau tidak tahu
dia yang susah itu peniau. Dia mengecek banyak. Mintanya nakkan itu kalau kita besok mengecek, kita tidak boleh mengecek supaya jangan salah. Gantilah dengan membaca Quran dan zikir, istighfar, doa dan sebagainya. Jadi lahu itu kalimat-kalimat yang tidak berfaedah, dikurangi di bulan Ramadan. Itu kalau ingin Ramadan kita sempurna. Maka kalau saya tidak perlu mana, tidak usah keluar, tidak usah mejeng, tidak usah berkumpul. Kalau tidak perlu mana, tapi kalau silaturahmi Ustaz, kami ke kantin tugas Ustaz, kami mengalir di pasar, itu bab lain itu. Tapi kalau sekedar mejeng-mejeng, sekedar duduk mata matahari, nunggu waktu berbuka, itu bisa berpotensi merusak puasa. Tidak batal, tapi pahalanya bisa gugur. Kenapa? Karena lagwi, kata-kata yang tidak berfaedah bisa membuat pahala puasa kita gugur. Apalagi kita tidak banyak-banyak ampek umur. Dusta, lagwi. Yang ketiga, ar-rafas. Ar-rafas itu jamaah Bapak Ibu, kata-kata yang kalau diucapkan memancing syahwat. Kata-kata cabul, kata-kata porno, kata-kata kakida, gara-gara kudo, merayu, mencemburu dan seterusnya. Sekalipun suami mengucapkan ke istrinya, kalau di siang hari rusak puasa. Maka kalau buat pendapat termasuk bangga orang kalau sebelum puasa dia menikah. Itu bangga hebat tu. Kuat kalau buat bulan puasa maksudnya menikah. Itu ini namanya pesan baru-baru, pastilah. Kalau tak kata-kata cemburuan, kata-kata godaan segala macam rusak puasa. Jadi kalau Yojo menikah sebelum puasa, siang-siang suami jam pulang ke rumah. Asal kalau bergerak dan terangsang, apalagi kalau sampai hubungan suami istri, itu parah tu. Kalau sempat melakukan hubungan suami istri di siang hari, dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Allah sebulan setengah Ustaz, batal puasa, ulang dari awal balik. Nyoba baca turut. Allah 2 bulan kurang 2 hari Ustaz, batal puasa, ulang dari awal balik. Itu baliknya. Itu tidak boleh kita mencemburu dan bergoda sebenarnya. Boleh, tapi di malam hari. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Kalau ini kata-kata yang seperti itu, menggoda dan seterusnya, suami istri dan itu sah, itu halal, tapi di malam hari. Khusus bulan puasa, siang tak boleh. Jadi kalau menikah juga sebelum puasa, jangan cuma pulang ke rumah. Itu bisa dipastikan rusak puasa. Yang keempat, cacian. Bahkan cacian itu bukan kita yang mencaci, tapi kita yang dicaci. Wa in sabbaka ahad aw yajhal alaik. Kalau ada orang yang mencacimu, jadi Bapak Ibu, di bulan puasa kadang-kadang diuji kesabaran. Kedua senang botol, nyopotong kida orang. Dia nyopotong kida, hampir tantak dia walai. Lah jaleh nyo nan salah awak lu pecaruknya. Barasi hampirnya ulang ramilo. Apa tu? Balawan tuan yang. Biasa aja balawan tu. Tapi di bulan puasa tan. Barasi hampir saja pencari mau di muka rami di tengah balai di pasar. Tapi kok bulan puasa, kalau ingin puasa sempurna, katakan sorry, ambo tak takut itu. Tapi ambo puasa. Payah lain. Tapi kalau tak payah nyulang lihat tu, kecil saya takut je. Lama-lama terpancing je mesti. Asal terpancing emosi, puasa tak batal, tapi gugur pahalanya. Intinya jemaah yang Allah muliakan, menahan makan dan minum itu tidaklah berat, karena anak kecil pun sudah banyak berhasil. Tapi perjuangan terberat kita menahan mulut. Yang biasanya mengecek kepanjang saja, kita tahan. Kok tak tahan, kok barek, makanya sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan dianjurkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, berdoa sebanyak-banyaknya. Pokoknya mengucapkan kalimat yang baik sebanyak-banyak, sehingga apa? Kita terhindar dari kata-kata yang tidak berfaedah, kata-kata cabul, kata-kata yang memancing emosi, kata-kata yang berbau dusta. Karena ini semua penyebab utama gagalnya seseorang yang berpuasa. Karena Rasulullah mengatakan, rubba shaimin
Banyak orang berpuasa, tiap tahun puasa, berulang kali puasa, sering puasa. Laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Tapi enggak ada yang ia peroleh. Takwa tidak, surga tidak, ampunan tidak, pahala tidak, rahmat tidak, Lailatul Qadar tidak, pembebasan dari neraka juga tidak, semuanya lewat. Yang ia peroleh hanyalah al-ju' wal atash, hanya lapar dan haus. Sayang ibu-ibu kalau puasa kita kembali gagal seperti itu. Maka kalau puasa kita yang dulu-dulu seperti itu, puasa kali ini yang tinggal hanya sekitar 15 hari lagi, mesti kita jadikan puasa terbaik kita, puasa terindah yang pernah kita lakukan. Karena siapa tahu ini puasa terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.